Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Albara dengan NPM 237105157 dari kelas A. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang ujian akhir praktikum dari mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi untuk ketentuan UAP-nya itu saya berakhiran NPM saya berakhiran dengan angka 7, maka saya membuat menggunakan tema 3. Dan untuk tema 3 itu sendiri kita diberikan studi kasus yaitu prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Jadi langsung saja ke penjelasan kodenya. Nah, yang pertama-tama itu kita harus import library, yaitu saya menggunakan NumPy dan Matplotlib. NumPy itu untuk operasi numerik seperti array dan mean, sedangkan Matplotlib itu untuk membuat grafik fungsi, keanggotaan, dan output. Lalu ada eh, fungsi keanggotaan segitiga. Gunanya itu untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi segitiga, dan outputnya itu berada dalam rentang 0,1 sesuai prinsip fuzzy. Lalu yang selanjutnya itu ada fusifikasi semua label. Tujuannya ini untuk menerapkan fungsi triangular ke semua kategori fuzzy dalam satu variabel input. Lalu ada visualisasi fungsi keanggotaan. Eh, Tujuan dari fungsi ini itu untuk menampilkan grafik keanggotaan fuzzy untuk memvisualisasikan cara kerja logika fuzzy ini. Lanjut ke definisi variabel input dan output yang saya gunakan. Jadi di sini untuk input dari perubahan warna itu ada normal, berubah sedang, berubah total dari inputnya itu. Nah, jadi ini tuh untuk kita input dari nilai range 0 sampai 10, ya input manual sesuai dengan ketentuan dari peraturan dari ujian akhirnya sendiri, yaitu sebentar. Nah, ini tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk tiap variabel input dan output, dan uji memiliki input manual dari user. Nah, yang ini ketentuan kelima. Oke, lanjut ke visualisasi semua fuzzy set ini. Jadi untuk visualisasi grafik fungsi keanggotaan input dan output. Nah, ini juga input manualnya. Input manual yang ketentuan kelima tadi. Salah, berarti yang ini tuh cuman variabel, salah. Ini variabel dan ini input manualnya. Dan ini fusifikasi inputnya, yaitu mengubah input numerik ke derajat keanggotaan fuzzy. Lalu ada aturan sistem pakar atau if then. Ini tuh gunanya untuk menyusun pengetahuan pakar dalam bentuk aturan. Lalu ini menggunakan 3 kombinasi input menghasilkan 1 output fuzzy. Lalu ada ini inferensi dengan metode Tsukamoto. Dia ini untuk mengambil nilai minimum dari derajat keanggotaan ketiga input. Mana tadi? Ini. Lalu menentukan nilai output fuzzy dalam kurung Z berdasarkan rata-rata titik segitiga output. Lalu ada difusifikasi yang ini, total alpha ini. Nah, ini tuh untuk mengkonversi nilai fuzzy ke skor numerik dari 0 sampai 100 menggunakan weighted average. Nah, lanjut ke penilaian hasil, kategori dan rekomendasi berdasarkan nilai akhir skor. Nah, ini tuh maksudnya kayak kalau skor yang kita input manual itu di bawah 35, maka kategorinya rendah dan menampilkan rekomendasi. Tanaman sehat pantau secara berkala. Sedangkan jika di bawah 70, itu kategorinya sedang dan memberikan rekomendasi untuk perawatan ringan. Sedangkan kategori tinggi, yaitu di atas 70 ini, maka rekomendasi itu segera semprot pestisida dan cek lingkungan tanaman. Nah, untuk outputnya itu ada hasil diagnosa serangan hama. Ini menampilkan output yang kita input dari manual tadi. Misalnya kita inputnya 4 gitu, terus ya lain-lain ntar dia muncul, ntar kita coba aja di akhir video, kita run kodenya. Lalu untuk visualisasi plot score akhir, ya untuk ini menampilkan skor resiko dalam grafik fungsi keanggotaan output fuzzy
dan garis vertikal menunjukkan posisi skor. Nah, untuk eh, penjelasan output dari kode ini ada di aturan fuzzy yang udah kita buat di sini. Nah, aturannya ini berdasarkan dari sini. Ada normal, berubah sedang, berubah total untuk perubahan warna. Untuk frekuensi itu tidak ada, sedikit dan banyak. Untuk pertumbuhan cepat, melambat, dan berhenti. Untuk resiko itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk aturannya itu ini, jika dia berubahnya sedang, 258, lalu banyak, melambat, itu tinggi. Nah, pokoknya begitulah aturannya. Langsung kita coba aja ya. Misalnya 2, terus misal kita mau cari yang rendah 2, 0, 0. Nah, jadi hasil diagnosanya itu sama dengan sehat karena dia perubahan warnanya cuma 2, frekuensi bercaknya 0, dan pertumbuhan itu masih tergolong cepat. Masih sangat cepat karena dia 0. Terus kita lanjut lagi, kita pakai aturan yang selanjutnya itu untuk sedang. Sedang itu dia berubah sedang, sedikit, dan melambat. Berubah sedang itu 258, 35, dan lambat alias di angka 25 sama 8. Jadi misalnya kita perubahan warnanya 5, bercaknya 5. Oh, maaf, salah. 5. Nah, kayak gini. Ini tuh dia masuknya ke tinggi. Kenapa ke tinggi? Karena di tinggi itu kita 5, 5, 5. Karena berubah sedang dan bercaknya itu sedikit, tetapi pertumbuhan batangnya itu melambat. Jadi sesuai aturan ini, skor akhirnya itu adalah 90 alias tinggi. Sedangkan jika uh, skor itu sedang, berarti kita lihat di sini berubah sedang, sedikit, dan melambat. Nah, ini untuk misal hasil diagnosa itu sedang, dan kategori sedang, rekomendasi yaitu disuruh melakukan perawatan, dan skor akhir itu 50/100. Dan oh iya, tadi lupa ditunjukin grafiknya, ya kira-kira begini untuk output resiko serangan hama dalam bentuk grafiknya. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari kode yang saya buat untuk tema ketiga, yaitu potensi serangan hama pada tanaman cabai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.